tidak hadir hari ini. Coba dicek masing-masing temannya. Ayo, ada tidak? Tidak ada, masuk semua. Oke, sekarang kita cek kerapian, semuanya berdiri. Coba kalian cek kerapian, cek diri kalian masing-masing. Setelah itu cek diri teman kalian. Adakah teman saya yang tidak rapi? Ayo, Soem, coba dicek temennya tuh. Vino dicek rapi tidak, Vino? Coba. Oke, sudah. Yang sudah rapi boleh duduk. Sudah semua? Sudah dimasukkan? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagu Indonesia. Janjikan Kudoa suaranya harus kencang, tapi bukan teriak-teriak ya, hanya kencang ya. Nanti kalau teriak-teriak suaranya habis. Oke, silakan semua yang berdiri. Sikap sempurna. Tidak lihat sana sini, lihat semua yang ke depan. Sudah Alif? Kalau batuk boleh minum dulu, mau minum? Oke. Pembelajaran kemarin ya tentang apa? Gangguan organ peredaran dan apa? Ya, pantunnya tentang Oke. Kalau kemarin kita belajar tentang gangguan, ini masih tentang gangguan organ peredaran darah lagi dan pantun lagi. Cuman berbeda ya Nizam ya. Oke, masih di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor KD 3.6. Kompetensi dasarnya yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dengan nomor IPK-nya 3.6.2, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis amanat pantun. Oke, untuk nomor KD 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nomor IPK 4.6.2, indikator pencapaian kompetensinya adalah mendesain pantun hasil karya pribadi terkait pentingnya menjaga organ
organ peredaran darah atau P5. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat menganalisis amanat pantun dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat mendesain pantun hasil karya pribadi terkait pentingnya menjaga organ peredaran darah dengan tepat. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang gangguan organ peredaran darah, tentang makna pantun. Kalau hari ini kita belajar tentang penyebab dan pencegahan gangguan organ peredaran darah serta amanat pantun. Oke. Lalu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi muatan pelajaran IPA dengan nomor KD 3.6. Kompetensi dasarnya memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan nomor IPK-nya 3.4.2. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menguraikan penyebab gangguan yang menyerang organ-organ peredaran darah manusia. Lalu KD 3.4-nya menyajikan karya tentang organ peredaran darah manusia. Dengan nomor IPK-nya 4.4.2. Indikator pencapaian kompetensinya membuat peta pikiran penyebab gangguan organ peredaran darah manusia dan pencegahannya atau TELMA. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah berdiskusi dengan guru, siswa dapat menguraikan penyebab gangguan yang menyerang organ-organ peredaran darah manusia dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran penyebab gangguan organ peredaran darah manusia dan pencegahannya dengan Oke, kita ice breaking dulu ya. Perhatikan Bu Dora, kemarin juga sudah melakukan ya ice breakingnya ya. Perhatikan, pasti langsung ingat ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukannya. Seperti ini ya. Coba semuanya berdiri. Kan kemarin sudah, pasti sekarang belajar lagi. Oke? 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukannya. Yang lebih kencang sekali lagi. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukannya. Oke, coba yang lain duduk kelompok Kristi dulu. Yang lain semua duduk kelompok Kristi. Ayo speaking. Sepertinya kurang bersemangat ini ya. Coba 1, 2, 3 kencang. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok integritas. Oke, kenapa nggak tepuk tangan? Oke, ya kemarin kan Bu Dora sudah membentuk kelompok. Nah, kelompoknya masih sama seperti ini, ya. Oke. Kemudian ini adalah apa yang akan kita lakukan hari ini. Untuk LKPD yang pertama, nih untuk LKPD yang pertama itu ada apa ya? Sambil Bu Dora bagikan ya. LKPD yang pertama ada apa itu? Nih, ada apa? Ada pantun. Oke, untuk LKPD yang kedua ada peta pikiran tentang penyebab
gangguan organ peredaran darah serta pencegahannya. Ya. Nih, yang pertama sambil kalian lihat, sambil Dora jelaskan ya. Yang LKPD yang pertama, buatlah 2 bait pantun dengan tema pentingnya menjaga organ peredaran darah dan jelaskan amanat dari pantun tersebut. Nanti di LKPD yang pertama ini kalian membuat pantun, kemudian dari pantun yang kalian buat, kalian tentukan nih amanatnya apa sih dari pantun yang kalian buat ini, ya. Ada 2 pantun, berarti amanatnya ada berapa? 2. Ada 2. Oke, karena masing-masing pantun ada 1 amanat. Kemudian yang LKPD yang kedua ini adalah peta pikiran. Ya, peta pikiran tentang apa? Penyakit gangguan organ peredaran darah. Di mana nanti kalian bersama kelompok mendiskusikan nih 3 penyakit gangguan organ peredaran darah, ya. 3 penyakitnya, kemudian kalian tulis penyakitnya, misalkan anemia, penyebabnya apa nih anemia nih, kemudian cara pencegahan terjadinya anemia gimana. Oke? Ingat, ada 3 nih, ada 3 penyakit ya. Yang penting semua penyebab dan pencegahannya harus tepat. Nih, Dora mau tanya dulu nih. Adakah yang tahu apa itu amanat pantun? Amanat seperti upacara. Ayo, amanat apa? Amanat apa? 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 Siapa tadi yang jawab? Aisyah. Apa Aisyah yang kecil Aisyah? Pesan pintar. Kasih tepuk tangan untuk Aisyah. Oke. Pesan. Nah, amanat apa itu amanat pantun? Amanat itu kan pesan. Berarti kalau amanat pantun artinya apa? Pesan dari pantun tersebut. Apa sih pesannya? Nah, kita simak video berikut ini ya, anak-anak hebat. Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Materi yang kita pelajari adalah menentukan amanat pantun. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini. Semangat belajar. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pantun. Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Pantun mengandung pesan atau amanat. Pesan atau amanat di dalam pantun merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun kepada pihak lain. Pesan atau amanat tersebut dapat berupa nasihat, ajakan, atau ajaran. Kita juga akan mengingat kembali apa saja ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 lari atau 4 baris. Yang kedua, bersajak ABAB. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Selanjutnya kita akan belajar menentukan amanat pantun. Amanat pantun sendiri artinya pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun kepada orang lain. Nah, bagaimana cara menentukan amanat pantun? Kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita baca isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Selanjutnya kita memahami isi pantun tersebut. Dan langkah yang terakhir, kita menyampaikan kembali isi pantun tersebut dengan kalimat kita sendiri. Yuk kita berlatih menentukan amanat pantun. Kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Ke pedagang menawar harga untuk membeli buah alpukat. Selalu rajin berolahraga, maka tubuh selalu sehat.
Nah, kita perhatikan isi pantun tersebut, yaitu baris ketiga dan keempat. Selalu rajin berolahraga maka tubuh selalu sehat. Nah, kita dapat menuliskan amanat pantun sebagai berikut ini, yaitu jika ingin tubuh kita selalu sehat, maka kita harus rajin berolahraga. Oke, cukup ya. Nah, tadi amanat pantun. Jadi amanat pantun adalah isi pantun. Oke, sekarang Bu Dora mau tes nih kalian nih ya. Kalian kan tadi udah nonton videonya. Amanat pantun berikut adalah, nah di sini ada pantun. Jenisnya adalah pantun nasihat. Pantun nasihat. Pantunnya Bu Dora baca ya. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, sekarang kita telah bersama-sama ya. Coba, kalau tadi cara mencari amanat pantun dari mana? Dari berarti yang kita lihat baris keberapa? 3 dan 4. Oke, kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Artinya apa? Artinya apa? Kalau sedang kebingungan harus membaca buku. Kenapa? Karena buku adalah sumber ilmu. Nah, sekarang penyebab gangguan organ peredaran darah manusia serta pencegahannya. Nih, yang pertama kemarin kita belajar gangguan-gangguan organ peredaran darah kan banyak ya. Nih, yang pertama ada anemia nih, seperti ini nih. Jadi kalau anemia, gejala yang timbul itu tubuh terasa lesu, muka pucat, dan kepala pusing. Ada tidak yang pernah merasakan ketiga ini? Ayo, ada tidak? Apa dia? Ada tidak? Ada, coba Bu Dora tanya, ada nggak yang pernah merasa tubuhnya tuh lesu, lemes? Lesu tuh lemes ya? Ada nggak? Yang ada, Kristi pernah. Terus siapa lagi? Naila, Jahira, Yasmin sama Giswa. Tapi ada nggak selain lesu tuh mukanya jadi terlihat pucat? Biasanya kalau mukanya pucat itu ya di bawah matanya itu agak coklat, terus bibirnya agak putih gitu ya. Ada nggak yang pernah udah tubuhnya lesu, mukanya pucat, itu pernah nggak? Terus kepalanya pusing. Kepalanya pusing sekali rasanya ya. Itu tanda-tanda dari anemia atau kekurangan darah. Oke. Kenapa Bu? Kok bisa sih Bu terkena anemia? Nah, anemia itu disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin atau disingkat dengan HB ya. Disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus banyak makan sayur ya. Ya Selin ya. Biar sehat, sayur bayam boleh, sayur apapun. Nah, cara pencegahannya bagaimana? Yang pertama nih, cara pencegahannya, Arya tolong dibacakan Bu Doranya. Hemoglobin, oke. Banyak mengkonsumsi sayur tuh, karena makanan yang kaya akan kandungan zat besi dan vitamin C sebagai bahan pembentukan hemoglobin. Oh, kalau buah yang ada vitamin C-nya apa biasanya? Jeruk. Selain itu apa? Lemon, ya, oke. Oke, kemudian istirahat yang cukup kalian. Sepulang sekolah boleh tidur siang 1 jam, 2 jam ya. Setelah itu, kalau malam hari sudah selesai belajarnya, boleh tidur. Kalau bisa, jangan lebih dari jam 9 malam. Ada tidak di sini yang tidurnya lebih dari jam 9 malam? Wah, kenapa ini Arya? Coba, ya nanti Bu Dora tanya satu-satu ya. Arya kenapa? Main di mana? Masih di luar rumah? Kenapa? Bosan di dalam. Kalau Akmal nggak bisa tidur, kenapa?
kebanyakan tidur siangnya, jadi malamnya matanya masih segar. Kalau barisan sini tadi siapa? Siapa tadi? Nija. Kenapa Nija? Yang kencang sayang. Oh, kalau belum makan tidak bisa tidur. Nah, tapi jangan kebanyakan makan ya. Jangan kamu nanti habis makan nasi, makan semuanya dimakan malam-malam, tiba-tiba kan mata sudah mulai ngantuk tuh ya, ingin tidur. Nah, jangan langsung tidur, istirahat dulu kan. Pada akhirnya apa? Butuh waktu 1 jam setelah makan baru boleh tidur. Itu ya. Jadi kalau bisa, kalau kamu mau tidur jam 8 malam, berarti jam 7 kamu udah selesai makan malamnya. Gitu ya. Jadi nanti kenapa sih Bu nggak boleh nanti kalau kamu makan kan makan nasi mengandung gula, kamu tidur nih, apa yang terjadi nanti? Ada penyakit. Oke, kalau Faisal kenapa Faisal? Insomnia. Oh, insomnia. Jadi tahu dari mana kalau Faisal kena insomnia? Ya kalau nggak bisa tidur itu banyak faktornya, tapi kalau insomnia itu kan nggak bisa tidurnya setiap hari gitu ya, bertahun-tahun gitu. Kenapa? Tidurnya telat. Oh, tidurnya telat terus gitu ya. Ini kebanyakan ini kali ya, nonton TV gitu. Oke. Ada yang lain siapa tadi? Kenapa? Kebanyakan nyamuk, Bu. Oh, kebanyakan nyamuk. Nah, kalau kebanyakan nyamuk berarti bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membersihkan kamar. Nanti kalau kamar dibersihkan nanti tidak ada nyamuk. Lalu yang terakhir kita balik ke sini ya, olahraga yang teratur. Kalau di sekolah kita biasanya olahraga berapa kali seminggu? 1. Kata siapa sekali? Hari apa dan hari apa? Oke, kalau Selasa kita senam bersama siapa? Kelas 1 sampai senam beserta guru. Kemudian yang hari Kamis apa? Karena ada mupelnya PJ. Nah, jadi kita harus olahraga ya. Minimal sekali sebenarnya seminggu 3 kali. Jadi nanti hari Sabtu atau hari Minggu ya kalian boleh olahraga di rumah masing-masing atau renang. Biasanya paling enak renang ya bersama keluarga. Nah itu. Kemudian baca Naila, yang ini apa judulnya? Hipotensi. Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Hipotensi ya. Gejala yang timbulnya apa? Kurang konsentrasi. Ada tidak di sini yang kurang konsentrasi? Ayo, banyak nih ya. Terus selain kurang konsentrasi apa? Timbul rasa mual. Ada tidak? Yang kayaknya saya nggak bisa fokus Bu, terus saya lagi mual nih. Ada tidak? Ada tidak? Hah? Kemudian pandangan kabur. Kabur itu burem gitu, ya? Burem gitu, pandangannya nggak jelas gitu. Seperti kalau melihat manusia itu kok jadi ada 2 atau berbayang seperti itu. Dehidrasi itu adalah kekurangan minum. Nah, jadi kita harus banyak minum air putih setiap hari. Ya, minimal sekali 1 liter ya. Tapi kalau lebih dari itu banyak boleh, cuman jangan terlalu banyak juga ya. Nanti jadinya kembung dan buang air kecil terus ya. Lalu yang terakhir pingsan. Nah ini sudah sepertinya kalau yang sudah tidak kuat dengan penyakit hipotensi itu biasanya pingsan ya. Makanya kenapa sih Bu kok bisa ada hipotensi? Hipotensi disebabkan terjadinya penurunan apa? Oke, cara pencegahannya yang pertama, coba Selin dibaca. Apa ini Selin? Yang pertama ini sayang, terlihat tidak? Selin boleh maju kalau tidak terlihat. Nah, boleh sayang. Kebiasaan merokok. Oke, boleh dilanjutin. Minuman beralkohol. Pinter. Diet rendah garam. Diet rendah garam dan rendah lemak. Ya. Rendah pendapat. Pernafasan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Selin. Oke, selamat Faisal. Oke, dengerin. Untuk yang hipertensi, cara pencegahannya yang pertama, yang hipotensi
adalah menghentikan kebiasaan merokok. Kalian kan tidak merokok, tapi kalau ada keluarga kalian yang merokok, coba dinasehati ya, perlahan-lahan dihentikan rokoknya. Oke? Menghindari minuman beralkohol, jangan sampai merasakan, ya, jangan sampai coba-coba. Dia rendah garam dan rendah lemak. Jadi biasanya kan karena kebanyakan garam dan lemak nih. Jadi kalian biar rendah garam dan rendah lemak, makanannya yang sehat-sehat aja. Kalau mau misalkan lalapan, sambalnya dikurangi lah garamnya sedikit. Nah, kemudian yang terakhir, olahraga pernapasan seperti apa? Lari. Kemudian renang juga bisa. Walaupun kalian tidak merasa keringetan ya karena renang, tapi itu kan setidaknya kalian nih seperti ini kan, seperti membuka paru-paru gitu kan. Nah, itu olahraga pernapasan juga. Kemudian kalau ada hipotensi berarti ada hipertensi. Kalau hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Gejalanya apa, Bu? Nah, gejalanya adalah nyeri di bagian dada kiri. Waduh, mau jadi pernah semua ini. Nah, pusing, sudah nyeri, pusing, seperti itu ya. Kemudian mudah lelah, detak jantung tidak beraturan seperti gitu. Oh, pernah nggak? Sering ya? Nah, hati-hati, harus banyak lelah. Oh, kalau mimisan tidak? Oh ya, dan ada juga terkadang, tapi ya sayang, artinya kalau gejala yang timbul seperti nyeri di bagian dada kiri, pusing, udah lelah, detak jantung tidak beraturan, itu biasanya yang terjadi pada hipertensi, tapi terkadang disertai dengan mimisan. Ada yang tahu apa itu mimisan? Apa? Keluar darah dari hidung. Itu kenapa? Padahal tidak ditonjok ya, tidak dipukul ya, dibagi. Oh, kecapean, pinter, biasanya ada yang kecapean gitu. Itu kalau mimisan itu bukan karena kena tekanan gitu ya, tapi karena memang darahnya keluar sendiri. Nah, disebabkan oleh apa, Bu? Naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Oke, cara pencegahannya yang pertama, mengurangi konsumsi garam. Tuh, jangan kebanyakan makan yang mengandung garam. Yang mengandung garam yang biasa kalian makan sehari-hari apa? Contohnya selain ciki apa? Bakso, mie ayam, lapar ya? Terus apa lagi? Cilok, nasi goreng. Oke, mulai besok kalau garamnya 1 kuali. Oh, ibu ya. Ya udah, kalau garamnya kemarin 1 sendok diganti 1 sendok teh dulu. Itu udah maksimal banget tuh. 1 sendok teh, tahu kan yang kecil? Nah, itu. Lalu melakukan aktivitas fisik teratur seperti olahraga. Oke, yang ketiga, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Jadi, walaupun kamu tidak merokok, tapi kamu harus menghindari orang yang merokok. Baik tidak untuk kesehatan. Kalau kamu nih misalkan lagi duduk di angkutan umum atau di bis gitu ya, kamu tidak merokok, tapi sebelahmu duduk itu merokok, bagus tidak untuk kesehatan kamu? Tidak, justru sangat berbahaya bagi kamu karena kamu menghirup asap rokoknya. Itu ya, walaupun lebih bahaya menghirup asap rokok, tapi kamu juga tidak boleh merokok. Oke? Arya, paham? Tidak boleh apa? Oke. Lalu yang selanjutnya, menghindari minuman beralkohol. Jangan coba-coba. Sekali lagi udah bilang, jangan pernah coba-coba, ya. Lalu yang selanjutnya, mempertahankan berat badan ideal. Jangan terlalu badannya jangan terlalu besar ya. Nah, seperti Bu Dora nih, kayaknya Bu Dora harus diet nih. Mempertahankan berat badan ideal. Nanti dihitung tuh, kamu tinggi badanmu berapa dikurang dengan 110. Itu ketemu nanti berat badan idealmu berapa. Ya. Lalu ada jantung koroner. Jantung koroner itu gejala yang timbul adalah dada sebelah kiri terasa sakit. Rasa sakit
pada bagian lengan dan punggung. Ya, nafas terasa pendek nih kayak gitu, kayak nggak bisa kayak kita normal gitu ya, kayak nafas seperti biasa kayak kalau berbicara udah ngos-ngosan gitu. Padahal cuma berbicara, bukan naik tangga, bukan lari gitu ya. Kemudian kepala merasa pusing. Nah, pusing. Oke, kenapa Bu kok bisa terjadi jantung koroner? Itu disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, itu. Jadi kamu hindarilah makan makanan yang goreng-gorengan itu ya. Boleh makan gorengan, emang enak, nikmat ya. Apalagi pakai sambal. Cuman harus dikontrol, nggak boleh sering-sering ya. Cara penjagaannya bagaimana Bu? Yang pertama tetap olahraga itu nomor 1 ya. Olahraga dan istirahat secara teratur, tidur tadi ya. Menjaga pola makan sehari-hari. Jangan kamu nih, kalau menjaga pola makan sehari-hari tuh, kalau biasa kamu sarapan pagi itu jam 6, besok jam 6. Misalkan makan siang jam 12, besok jam 12. Jangan kamu sekarang makan jam 6, besok makan jam 8, nanti nggak teratur. Nah, nanti siklus cara makan kamu tuh berbeda. Ya, nanti ada yang berlebih, ada yang kurang gitu. Jadi nggak bagus juga. Kemudian menghindari minum-minuman beralkohol. Lagi-lagi menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari stres berlebih. Coba anak kelas 5D Arman, ada tidak ya yang stres hari ini? Stresnya karena apa? Bu Dora pengen tahu. Ada tidak yang stres? Ya, kenapa? Ya, stres kenapa? Ayo, coba stresnya kenapa ya? Curhat dong sebentar. Kemudian ada stroke. Stroke ini dengarkan, gangguan organ peredaran darah ini tidak hanya bisa terjadi pada orang-orang tua, tapi anak muda bahkan seusia kalian pun bisa ya. Gejala yang timbul apa? Peningkatan tekanan darah mendadak, ya, kesemutan. Ya, tapi kan tidak hanya kesemutan. Bicara jadi tidak jelas. Misalkan ya, akan memanggil nama misalkan Arya gitu. Jadi gitu. Ya, jadi cara bicara tidak jelas. Lalu kelelahan tiba-tiba, jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia lelah aja. Oke, lalu penglihatan ganda atau diplopia, ya, penglihatannya jadi ganda, jadi semuanya dua. Kenapa Bu kok bisa terjadi stroke? Disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh. Oke, cara pencegahannya yang pertama apa? Menjaga pola makan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lalu yang terakhir. Oke, untuk stroke cara penjagaannya sama, intinya olahraga, istirahat yang teratur, makan makanan yang mengandung sayur dan buah. Kemudian ada kanker darah. Di sini kanker darah ada 3, ada leukemia, limfoma, dan mioma. Oke, untuk leukemia itu menyerang sel darah putih dan menghentikan sel darah putih dalam melawan infeksi. Gejalanya bagaimana? Darah sukar membeku sehingga terjadi mimisan, gusi berdarah atau Oke, lanjut limfoma. Limfoma itu berkembang di limfosit atau sel darah putih yang berperan mencegah infeksi bakteri dan virus pada tubuh. Kemudian menyerang getah. Gejalanya apa? Ada tonjolan itu benjolan ya, di bawah kulit dan gatal-gatal di tubuh. Oke, lalu miloma. Miloma itu menyerang sel yang memproduksi antibodi dan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Gejalanya bagaimana? Kekurangan darah, tulang mudah patah, rentan mengalami infeksi. Oke, cara pencegahan kanker darah yang pertama adalah berolahraga secara teratur, disiplin menjalani pola hidup sehat, kemudian hindari paparan
herbisida atau insektisida. Kemudian hindari paparan radiasi. Lalu yang terakhir, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta perbanyak minum air putih. Oke, Bu Dora kasih waktu 10 menit saja. 10 menit untuk berdiskusi secara kelompok. Silakan dilakukan. Ayo dibantu temannya ya. Kalau pantun harus 4 baris ya. Kalau tidak muat dipanjang. Ada kesulitan?
Kenapa? Masalah? Kalau ada kesulitan bilang ya. Apa? Sudah? Sudah. Yang sudah boleh ditutup, duduk yang rapi lagi. Ayo Faisal, duduk kursinya seperti apa yang rapi Faisal? Sudah.
jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya, nama kelompoknya. Sudah? Oh, ini sudah? Sudah semua? Ada kelompok yang belum? Ayo, Naila? Sudah belum? Sudah? Oke, kita akan presentasi hasil diskusi kelompok. Sepertinya seru sekali ya. Sampai semua mengerucut semua ya. Aduh, mukanya tegang semua. Oke, Bu Dora mau minta dari yang nama kelompoknya nasionalis maju ke depan, kelompok nasionalis. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok nasionalis. Oke, ayo maju ke depan kelompok nasionalis. Hati-hati ya nanti kita ini. Oke. Oke, boleh dibacakan kuis yang oke, silakan. LKPD yang pertama tentang pantun dan nama. Barang di dalam kantong, lima kelompok kantongnya diikat. Olahraga bukan yang kelompok, saudara-saudara, Oke, semangatnya. olahraga secara teratur atau perbedaan dalam bahasa Oke, benar bantu ya. Nih, apa kelompok nasionalis? Menyimpan barang di dalam kantong. Jangan lupa kantongnya diikat. Olahraga bukan omong kosong. Peredaran darah lancar, tubuh sehat. Oke, amanatnya harus rajin olahraga secara teratur agar peredaran darah lancar dan tubuh menjadi sehat. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok nasionalis. Oke, kemudian untuk kelompok religius, maju religius. Kasih tepuk tangan untuk kelompok religius. Hati-hati sayang, hati-hati. Nah, kertasnya mana kertasnya? Oke, yang baca siapa? Oke, ayo Aulia nggak apa-apa. LKPD yang kedua ya sayang ya. Yang kedua yang ini, yang kedua yang kata pikiran. berikutnya untuk penyebabnya penyumbatan atau terkait pembuluh darah. Pencegahan menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, berolahraga teratur, istirahat yang cukup dan tidak. Oke, kata kelompok apa ini tadi religius ya? Nih, untuk peta pikirannya yang pertama dia adalah stroke. Stroke itu penyebabnya apa? Mereka tulis penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Pencegahannya apa? Menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga secara teratur, pintar. Benar ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok religius. Terima kasih. Oke, jawabannya yang benar adalah untuk LKPD. Ingat lagi ciri-ciri pantun. Kalau kalian membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun, itu benar ya. Satu bait ada 4 baris. Banyak labe-labe. Katanya 8 sampai 12 ya. Kemudian kalian buat nih nanti pantunnya tentang organ peredaran darah kan. Kalian buat yang berhubungan dengan itu, kemudian amanatnya dicari di sisi yang ketiga dan keempat. Contoh di sini, menyimpan barang di dalam kantong. Jangan lupa kantongnya diikat. Olahraga bukan omong kosong, peredaran darah lancar, tubuh. Oke, amanatnya apa? Harus rajin olahraga secara teratur agar peredaran darah lancar dan tubuh menjadi. Lalu yang kedua, nasi pandan baru ditanam. Disajikan bagi yang berminat. Makanan bergizi tak harus enak. Yang penting jantung tetap sehat.
Oke, amanatnya apa Bu? Amanatnya adalah harus banyak makan makanan bergizi. Walaupun tak enak, yang penting jantung tetap sehat. Oke, untuk yang KPD yang kedua, di sini kan penyakit gangguan organ peredaran darah. Nah, kalian boleh tulis nama penyakit yang tadi sudah Bu Dora jelaskan ke kalian. Minimal berapa Bu? Di sini kan ada peta pikirannya, ada 3 nama penyakitnya, ya kan? Kalau ada 3 nama penyakit, kalau kalian sesuai antara penyebab dan pencegahannya benar. Contoh di sini, yang pertama penyakitnya anemia. Penyebabnya apa? Rendah kadar hemoglobin dalam darah. Oke, pencegahannya apa? Banyak mengkonsumsi sayur, istirahat yang cukup, olahraga teratur. Lalu Alif, untuk yang penyakit hipotensi penyebabnya apa Alif? Terjadinya penurunan tekanan darah. Pencegahannya adalah menghentikan kebiasaan merokok, menghindari beralkohol dan pernapasan. Lalu yang terakhir boleh stroke. Stroke itu penyebabnya apa? Penyumbatan atau pecahnya pembuluh. Pencegahannya adalah menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup untuk menghindari stres. Oke, sekarang Bu Dora bagikan soal evaluasinya. Sambil Bu Dora bagikan, sambil Bu Dora minta nanti ya LKPD-nya ya, anak hebat. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Mana LKPD-nya sayang? Ada berapa ini? Hitung, ada berapa? Ada berapa ini? Ini LKPD-nya sayang. Kurang berapa? Dilihat di gini-gini. Kurang 1. Kurang berapa? Kurang berapa? 1. Ini. Langsung dikerjakan, ditulis nama dan nomor absen. Oke. Itu ada berapa itu ya? Kurangnya berapa? 2. Ini. Nah ya KPD-nya. Ada berapa itu? Kurang 2. Langsung ditulis, tidak berdiskusi karena bukan kerja kelompok. Ada berapa ini? Ini sepertinya cukup, coba dilihat. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan? Waktunya 10 menit ya, anak hebat.
Dan jangan lupa nama ya. Nama dan nomor absen. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Sudah, nambah? Yakin? Sudah? Belum. Ya kalau belum ya nggak apa-apa. Udah. Namanya sudah, Alif. Oke. Ya, sama-sama. Yakin? Sudah. Saya yakin. Ya, sebentar. Ya, sama-sama. Jangan buru-buru ya. Udah. Nama sudah. Kita tunggu teman kita yang lain ya, waktunya masih ada. Oh, sudah. Oh, sudah. Karena evaluasi kerjaannya sendiri-sendiri. Oke. Kira-kira jawabannya benar nggak nih? Hah? Kok pada nggak yakin? Yang sudah selesai kira-kira jawabannya benar nggak? Yakin? Yakinnya berapa persen? 95%. Yang 100. Pintar. Harus yakin, mau salah mau benar, yang penting yakin dulu. Nah, kita sudah belajar. Kelompok ini sudah semua. Ini sudah semua. Yang ini sudah semua. Sudah. Semua kelompoknya. Oke. Sudah ya, bisa dikoreksi ya. Terima kasih. Oke, kita koreksi. Untuk yang pertama, pengertian dari amalan pantun adalah apa? Yakin? Pesan yang terkandung dalam pantun. Semua jawabannya benar atau salah? Oke. Lalu yang kedua, perhatikan pantun berikut. Aduh, nanti ya Bu Dora bisa tolong dibacain. Kapal main sekoci, kecil rajin belajar, sudah besar senanglah diri. Oke, betul. Pesan dalam pantun tersebut adalah untuk kecil sudah rajin belajar, besar nanti kecil berhasil dan dirinya merasa senang. Oke. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, kelap-kelip lampu berpijar. Anak sekoci, anak kapal main sekoci. Masih kecil rajin belajar. Sudah besar senanglah diri. Pesan dalam pantun tersebut
masih kecil sudah rajin belajar. Nah, berarti besar nanti pastilah berhasil dan dirinya menjadi semangat. Karena kalau kita sudah berhasil, pasti kita semangat. Nah, lalu untuk soal evaluasi yang kedua, penyebab penyakit anemia adalah kekurangan sel darah yang atau hemoglobin. Oke, lalu cara mencegah penyakit stroke ini ada banyak. Ya Vino, contohnya apa Vino? Bacakan satu saja. Ya, hindari asap rokok. Tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Lalu cek kesehatan secara rutin. Berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu. Lalu kurangi makanan asin dan bergas. Oke, Bu Dora mau kasih tahu kalau udah kelompok terbaik hari ini tuh rasanya tuh udah amazing, katanya mau amazing. Oke, siapa kelompok yang terbaik hari ini? Kasih tepuk tangan untuk kelompok religius. Mana kelompok religius? Oh, tepuk tangannya nggak kenceng sih? Dulu kelompok religius. Maju ke depan, kalau nggak hadiahnya udah lempar ke kelompok lain nih. Yo, oke, baris yang rapi. Oke, jangan jauh-jauh. Nanti kalau jauh-jauh keluar sini aja. Nah, kan nggak kena. Oke, ini siapa yang mau menerima perwakilan? Perwakilan ya, kasih tepuk tangan sekali lagi yang kencang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum pulang, Bu Dora mau tanya nih, apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Bisa bekerja kelompok, selain itu. Oke, terus apa lagi selain mengerjakan soal dengan teman-teman? Nyanyi apa yang paling senang? Oke, itu kemarin ya, tapi nanti kita nyanyi lagi. Apa ada lagi? Yang kalian tidak senang apa? Dari pembelajaran hari ini? Tidak ada, yakin. Teman tidak fokus dalam belajar, siapa temannya? Masih kasih tahu ya Arya ya, bilangin sama temennya. Besok kita fokus ya. Oke, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu yang ramai berdiri semua dari
Vino ya. Jadi tolong dipersiapkan nanti belajar dulu di rumah, oke? Lalu boleh dirapikan semuanya, dimasukkan ke dalam tas. Ayo kita akan segera pulang. Yang rapi ya, yang rapi. Laci-lacinya jangan lupa ayo. Yang ada sampahnya boleh dipegang dulu, nanti dibuang saat kalian keluar dari kelas.